Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Coach saya, Bapak Dr. Andus Haji Sobirin. Yang saya hormati Ibu penguji saya, Ibu Linda R. Silitonga SE. Yang saya hormati Bapak mentor saya, Bapak Antoni Lumanggaol SPD. Izinkan saya untuk melaporkan laporan aktualisasi yang telah saya kerjakan. Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil di SMP Negeri 5 Parlitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Perkenalkan, nama saya Junita Susanti Tampobolon, SPDK. Tempat tugas saya di SMP Negeri 5 Parlitan. Isu yang diangkat, belum optimalnya pembelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 5 Parlitan. Kegiatan yang saya lakukan: 1. Melaksanakan ibadah singkat sebelum memulai pembelajaran dengan menerapkan metode membaca O2, One Day One Ayat, kepada setiap siswa saat akan memulai pembelajaran agama Kristen dengan proses yang menyenangkan. Yang kedua, menyediakan PowerPoint materi pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan pengisian notes atau buku bukti mengikuti kebaktian setiap hari Minggu. Yang keempat, mengadakan bina mental setiap minggu. Yang kelima, membuat metode diskusi kelompok yang aktif sesuai dengan materi untuk mencairkan suasana yang pasif dan mengurangi kejenuhan siswa. Yang keenam, memperkaya media pembelajaran dengan tayangan video rohani atau inspiratif yang berkaitan dengan materi. Sebelum saya memulai kegiatan saya terlebih dahulu melapor kepada kepala sekolah tentang semua kegiatan yang akan saya laksanakan. Kegiatan yang pertama, melaksanakan ibadah singkat sebelum memulai pembelajaran yang menerapkan metode membaca O2, One Day One Ayat, kepada siswa saat akan memulai pembelajaran agama Kristen. Yang pertama saya lakukan yaitu menentukan siswa yang menjadi petugas ibadah agar ibadah dapat berjalan dengan baik dan benar. Yang kedua, mempersiapkan Alkitab dan Kidung Jemaat. Yang ketiga, membimbing siswa tentang cara membaca firman dengan baik. Yang keempat, membimbing siswa dalam memulai ibadah singkat dengan metode O2. Kegiatan yang kedua, menyediakan PowerPoint materi pembelajaran menjadi murid Kristus. Yang pertama saya lakukan, mencari referensi untuk pembuatan PowerPoint yang sesuai dengan materi menjadi murid Kristus. Yang kedua, mendesain PowerPoint semenarik mungkin. Yang ketiga, memulai pembelajaran dan diawali dengan ibadah singkat yaitu metode O2 tadi agar itu menjadi kegiatan yang terus-menerus. Yang keempat, mulai menayangkan PowerPoint. Yang kelima, melanjutkan ke slide berikutnya. Yang keenam, memberi penjelasan setiap slide. Yang ketujuh, menutup pembelajaran dengan ibadah singkat yaitu bernyanyi dan berdoa. Kegiatan yang ketiga, mengadakan pengisian notes, buku bukti mengikuti kebaktian setiap minggunya. Kegiatan yang saya lakukan yang pertama sekali, menyediakan buku kebaktian. Yang kedua, memberi penjelasan akan pengisian buku kebaktian. Yang ketiga, mengajari siswa dalam mengisi. Yang keempat, menulis nama, hari, tanggal dalam buku kebaktian. Yang kelima, saya mengumpulkan notes 1 kali seminggu dan diparaf oleh penulis selaku ibu guru pengampu bidang studi. Kegiatan yang keempat, mengadakan kegiatan bina mental. Yang pertama saya lakukan, memulai kebaktian dengan bernyanyi. Yang kedua saya lakukan yaitu membawa renungan. Yang ketiga, anak didik bersama-sama membaca ayat renungan yang saya angkat pada hari itu. Setelah saya membawa renungan, lalu pada penghujung saya akan menutup ibadah kami dengan doa penutup. Kegiatan kelima, membuat metode diskusi kelompok yang aktif sesuai dengan materi.
Yang pertama saya lakukan yaitu menentukan kelompok diskusi siswa. Yang kedua, membuat topik yang dibahas setiap kelompok, dan saya membagi anak didik saya menjadi 3 kelompok. Yang ketiga, saya membagikan kertas putih kepada setiap kelompok dan memberikan arahan kepada kelompok 1, kelompok 2, kepada kelompok 3, dan kegiatan yang keempat yang saya lakukan yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan mengadakan tanya jawab. Setiap kelompok akan saya suruh untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka yang dimulai dari presentasi kelompok 1 dan presentasi kelompok 2. Presentasi kelompok 3. Langkah yang kelima yaitu saya sebagai guru pengampu akan menjelaskan kembali pokok bahasan dan membuat kesimpulan setiap kelompok yang saya mulai dari kesimpulan kelompok 1, kesimpulan kelompok 2, dan kesimpulan kelompok 3. Kegiatan yang keenam, memperkaya media pembelajaran dengan tayangan video rohani. Yang pertama saya kerjakan yaitu mencari referensi video dan film inspiratif sesuai dengan materi. Yang kedua saya lakukan, sebelum ditampilkan video, ditunjukkan kepada salah satu guru yang telah dihunjuk kepala sekolah. Yang ketiga, saya menayangkan video pembelajaran. Yang keempat, sambil saya menayangkan video pembelajaran, saya memberikan penjelasan kepada siswa. Yang kelima, setelah anak didik selesai menonton, lalu saya menjelaskannya kembali. Yang keenam, saya mereview kembali apa yang anak didik tonton dan saya mempersilahkan siswa yang mampu menjawabnya. Yang ketujuh, setelah siswa tadi menonton dan saya mereview, saya menyuruh siswa untuk menulis kembali apa yang mereka tonton. Lalu saya sambil memeriksa buku notes. Yang kedelapan, saya menutup pembelajaran dengan bernyanyi dan berdoa. Terima kasih. Testimoni. Saya Antoni Lumbanggawa SPD, Kepala SMP Negeri 5 Parlilitan, menerangkan bahwa Junita Susanti Tampubolon SPDK NIK 1987 0605 201903 2009, penata pangkat penata muda golongan 3A, jabatan guru agama Kristen, instansi SMP Negeri 5 Parlilitan. Dengan ini menyatakan bahwa benar Saudara Junita Susanti Tampubolon SPDK telah melaksanakan kegiatan aktualisasi 1, melaksanakan ibadah singkat sebelum memulai pelajaran dan menerapkan metode membaca O2 One Day One Ayat kepada setiap siswa saat akan memulai pelajaran agama Kristen. Demikian testimoni ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Parlilitan 3 Maret 2020, Kepala SMP Negeri 5 Parlilitan. Selamat siang, saya Lampan Sianipar, salah satu guru di SMP Negeri 5 Parlilitan, ingin menyampaikan bahwa aktualisasi yang telah dirancang oleh Saudara Junita Susanti Tampubolon, rekan saya guru agama di SMP Negeri 5 Parlilitan, telah dilaksanakan. Yang pertama, melaksanakan ibadah singkat sebelum memulai pelajaran dan menerapkan metode membaca A2A atau One Day One Ayat kepada setiap siswa saat akan memulai pelajaran agama Kristen. Yang kedua, menyediakan PowerPoint materi pembelajaran menjadi murid Kristus. Yang ketiga, mengadakan pengisian notes atau buku bukti mengikuti kebaktian setiap hari Minggu. Yang keempat, mengadakan bina mental setiap hari Kamis yang dilakukan secara rutin.
Yang kelima, membuat metode diskusi kelompok yang aktif sesuai dengan materi, yaitu gereja. Dan yang terakhir, memperkaya media pembelajaran dengan tayangan video rohani dan inspirasi yang berkaitan dengan materi kesetiaan. Semua kegiatan ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Aktualisasi yang telah saya kerjakan. Saya mohon bimbingan dan arahan dari Ibu penguji saya, Bapak coach saya, dan Bapak mentor saya. Terima kasih. Horas.